bayangkan. Ada seseorang yang dulu begitu menyakitimu, yang kata-katanya menusuk, tindakannya meremehkan, dan sikapnya membuatmu merasa kecil. Bahkan di saat kamu berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakitinya kembali, dan waktu pun berlalu, kamu tidak lagi bersinggungan, tidak lagi bertemu, bahkan mungkin sudah tidak lagi memikirkan dirinya setiap hari. Namun suatu ketika, entah dari cerita orang atau hanya lewat firasat hidup yang pelan-pelan menunjukkan kejujuran, kamu menyadari bahwa orang itu sekarang berada dalam kesulitan. Hidupnya tidak setenang dulu, langkahnya tidak setegas dulu. Kebahagiaan yang dulu ditunjukkan dengan penuh kesombongan, kini berubah menjadi raut lelah yang disembunyikan. Dan di satu titik muncul pertanyaan dalam dirimu. Apakah ini balasan dari apa yang pernah dia lakukan padaku? Pertanyaan itu manusiawi, karena ketika seseorang menyakiti kita, meninggalkan luka dalam hati, pikiran kita akan menyimpan memori itu dengan sangat kuat. Dan di balik keheningan ada bagian kecil dalam diri kita yang ingin melihat bahwa keadilan itu nyata, bahwa apa yang kita rasakan dulu tidak sia-sia. Tapi di sini ada sesuatu yang lebih dalam. Sesungguhnya kesulitan yang menimpa seseorang yang dulu menyakitimu bukanlah tentang dirimu. Itu tentang dirinya sendiri, tentang batin yang rapuh, tentang keputusan-keputusan yang tidak pernah ia kendalikan, tentang hati yang tak pernah ia rawat. Orang yang menyakiti orang lain biasanya bukan karena mereka kuat, justru karena mereka tidak mampu mengendalikan dirinya. Mereka membawa luka, membawa iri, membawa dendam, membawa ketakutan, dan semua itu mereka tumpahkan kepada manusia yang paling mudah mereka sakiti. Dan kini ketika hidup menuntut mereka mempertanggungjawabkan itu semua, kamu melihatnya sebagai balasan. Padahal sebenarnya itu hanyalah cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa apapun yang dibangun tanpa kendali diri pasti runtuh, entah cepat entah lambat. Yang menarik adalah, di saat mereka sibuk menghadapi badai yang lahir dari ulahnya sendiri, kamu sudah berbeda. Kamu sudah tidak sama seperti dulu. Kamu melewati masa-masa di mana kamu belajar menahan diri. Kamu belajar mengendalikan emosi. Kamu belajar berdiri lagi tanpa membalas apapun. Dan proses itu membuatmu lebih kuat, lebih matang, dan lebih dewasa dalam memegang diri. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku yang disakiti, tapi aku yang harus belajar mengendalikan diri? Karena justru itulah bukti bahwa kamu bukan seperti mereka. Kendali diri bukan hanya tentang menahan amarah. Kendali diri adalah memilih untuk tidak menjadi manusia yang sama seperti orang yang pernah melukaimu. Dan itulah yang membuatmu menang. Bahkan sebelum hidup memberikan balasan kepada mereka. Sekarang lihat dirimu. Kamu lebih tenang. Kamu lebih kuat. Kamu lebih mampu menghadapi hidup tanpa membawa dendam dalam hati. Sementara mereka yang dulu menyakiti, kini sedang menghadapi dirinya sendiri. Sesuatu yang mungkin jauh lebih menakutkan daripada menghadapi orang lain. Disinilah pelajarannya dimulai. Pelajaran bahwa kemenangan terbesar bukan ketika orang yang menyakitimu jatuh, tetapi ketika hatimu tidak lagi bergantung pada kejatuhan mereka. Kamu menang karena kamu bisa mengendalikan dirimu. Kamu menang karena kamu tidak membiarkan luka mengubahmu menjadi seseorang yang pahit. Dan kamu menang karena hidupmu bergerak maju. Sementara mereka terjebak dengan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Ada satu hal yang jarang kita akui. Ketika seseorang menyakiti kita, kita sering pura-pura bilang, "Aku ikhlas kok, aku sudah lupa." Padahal jauh di dalam hati yang paling sunyi, ada luka yang tidak benar-benar hilang. Ada rasa yang menggantung. Ada harapan kecil bahwa hidup akan menunjukkan keadilan. Dan manusiawi sekali bila kita ingin melihat orang yang pernah meremehkan, menghina, atau mempermainkan, kita akhirnya merasakan apa yang dulu kita rasakan, bukan karena kita jahat, tapi karena kita ingin melihat bahwa dunia ini tidak buta terhadap perlakuan buruk. Namun ada hal menarik di sini. Keinginan melihat mereka mendapat balasan sebenarnya bukan tentang mereka, melainkan tentang kita yang belum selesai dengan luka itu. Coba perhatikan baik-baik. Ketika namanya disebut, hatimu masih bergerak sedikit. Ketika mengingat momen itu, emosimu masih bergetar. Ketika kamu tahu dia sedang jatuh, ada bagian kecil dalam dirimu yang merasa sudah sepantasnya. Semua itu bukan bukti bahwa kamu orang yang buruk. Justru itu bukti bahwa kamu manusia dan kamu pernah tersakiti dalam-dalam. Tapi disinilah bahaya yang tidak pernah kita sadari. Saat kita terlalu fokus berharap orang lain mendapat balasannya, kita secara perlahan kehilangan kendali atas diri sendiri. Bagaimana bisa? Karena tanpa sadar, kita mengikat diri pada masa lalu.
Kita membiarkan seseorang yang sudah tidak ada di hidup kita tetap mempengaruhi keadaan batin kita. Kita menyimpan ruang kecil di hati untuk mereka, bukan untuk disayang tapi untuk dipantau. Dan itu melelahkan, itu menguras energi, itu mengikat kita pada hal-hal yang seharusnya sudah lama kita lepaskan. Orang yang menyakiti kita harusnya menjadi bagian dari cerita, bukan pusat dari emosi kita. Tapi ketika kita terus menunggu balasan, kita justru menaruh mereka di panggung hidup kita, padahal perannya sudah selesai. Inilah kenapa pengendalian diri menjadi penting. Pengendalian diri bukan sekadar menahan emosi, tapi membebaskan hati dari ketergantungan terhadap runtuhnya hidup orang lain. Selama kita bergantung pada kejatuhan mereka, kita tidak akan benar-benar damai. Karena kedamaian tidak datang dari melihat orang jatuh, tapi dari menyadari bahwa kita sudah tidak peduli lagi apakah mereka jatuh atau tidak. Kamu mungkin bertanya, kalau gitu gimana cara menghilangkan rasa ingin melihat mereka mendapat balasan? Jawabannya bukan dengan memaksa diri untuk melupakan, bukan dengan pura-pura ikhlas, tapi dengan menyadari bahwa apapun yang terjadi pada mereka tidak akan menambah atau mengurangi nilai dirimu. Hidup mereka bukan urusanmu. Hidupmu tidak bergantung pada penderitaan mereka, dan pengendalian dirimu lebih penting daripada menunggu dunia membalas dendam untukmu. Karena ketika kamu sudah mampu berkata, "Aku tidak peduli lagi apakah mereka bahagia atau sengsara," di saat itulah kamu benar-benar bebas. Ada satu hal tentang hidup yang sering kita lupa. Hidup ini tidak pernah diam. Segala sesuatu bergerak, segala tindakan berjalan memutar, dan setiap pilihan, besar atau kecil, selalu kembali kepada orang yang membuatnya. Orang yang menyakitimu dulu mungkin tidak pernah sadar bahwa apa yang ia lakukan sedang menjadi fondasi bagi kekacauan yang ia hadapi hari ini. Tapi begitulah cara hidup bekerja. Bukan dengan suara keras, bukan dengan hukuman yang terlihat, melainkan dengan cara yang pelan, halus, tapi pasti. Ketika seseorang memilih untuk menyakiti orang lain, hidup mencatatnya dalam bentuk kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang mudah meremehkan, lambat laun kehilangan rasa hormat dari lingkungannya. Orang yang penuh amarah, perlahan kehilangan hubungan-hubungan penting dalam hidupnya. Orang yang suka berbohong, akhirnya hidup dalam lingkaran ketakutan akan kebohongannya sendiri. Orang yang memanipulasi, pada akhirnya dikelilingi oleh orang-orang yang juga memanipulasi dirinya. Hidup tidak perlu tanganmu untuk membalas. Ia punya caranya sendiri. Sementara mereka sibuk bergulat dengan konsekuensi dari ulahnya, kamu mungkin sudah jauh melangkah. Kamu belajar mengendalikan diri. Kamu belajar memegang dirimu dengan lebih tenang. Dan itu membuatmu naik level tanpa perlu merendahkan diri untuk membalas apapun. Yang menarik adalah ini. Seringkali orang yang menyakiti kita bukan terjebak dalam hukuman, tapi terjebak dalam dirinya sendiri. Mereka mungkin terlihat bahagia di luar, namun hidup yang penuh luka, penuh iri, penuh dendam tidak pernah menciptakan ketenangan. Mereka hidup dengan suara-suara di kepala yang tidak pernah berhenti. Mereka mengulang pola yang sama, berhadapan dengan masalah yang sama, mengalami kegagalan yang sama, karena mereka tidak pernah mengubah dirinya. Banyak orang mengira balasan hidup itu berupa kecelakaan besar, kehilangan besar, atau penderitaan yang terlihat jelas. Padahal sebelum sampai ke sana ada siksaan yang lebih berat, ketidakmampuan untuk menemukan kedamaian. Dan itulah yang sering dialami orang yang dulu menyakitimu. Ketika mereka tersakiti, bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka membawa pola yang sama ke setiap hubungan, setiap pekerjaan, setiap fase hidupnya. Dan hasilnya, hidup terus mengembalikan rasa sakit itu dari arah yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Di titik ini, kamu mungkin sadar bahwa pembalasan terbesar bukanlah ketika mereka jatuh, tetapi ketika kamu tidak lagi berada di tempat yang sama dengan mereka, baik secara mental maupun emosional. Kamu tidak perlu mengotori tangan, kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun, kamu tidak perlu membalas sedikit pun, karena hidup sudah melakukannya untukmu, dan kamu hanya perlu menjaga satu hal, pengendalian diri. Ketika kamu mampu mengendalikan diri, kamu terhindar dari membuat keputusan yang lahir dari emosi sesaat. Kamu tidak membangun pola buruk yang akan menghancurkanmu di masa depan, dan kamu menciptakan jalur hidup yang jauh lebih stabil dibanding mereka. Disinilah perbedaan besar terbentuk. Mereka hidup dengan reaksi, kamu hidup dengan kendali. Mereka hidup dengan amarah, kamu hidup dengan arah. Mereka hidup dengan impuls, kamu hidup dengan kesadaran. Dan pada akhirnya,
Hidup selalu berpihak pada mereka yang mampu memegang kendali atas dirinya sendiri. Jika kamu ingin benar-benar menang, kamu tidak perlu membalas siapapun. Kamu hanya perlu belajar menjaga diri, menjaga hati, menjaga fokus, dan menjaga arah hidupmu agar tidak terganggu oleh orang yang tidak lagi layak mendapatkan ruang di dalam pikiranmu. Ada 4 cara penting yang membuatmu tetap kuat tanpa harus turun ke level orang yang menyakitimu. Pertama, menjaga diri dengan diam yang elegan. Diam bukan berarti kalah, justru diam adalah bentuk kendali diri yang paling kuat. Ketika kamu diam, kamu tidak membiarkan emosi mengambil alih. Kamu tidak memberikan mereka kemenangan karena melihatmu bereaksi. Dan yang paling penting, diam membuatmu tetap memegang kendali penuh atas dirimu sendiri. Orang yang membalas biasanya terbakar oleh emosinya, tapi orang yang diam adalah orang yang mampu melihat gambaran besar dari hidupnya. Diammu adalah bukti bahwa kamu tidak akan jatuh hanya karena seseorang mencoba mendorongmu. Kedua, menjaga diri dengan tidak membawa luka ke masa depan. Orang yang menyakitimu dulu mungkin hanya 1 episode dalam hidupmu. Jangan biarkan episode itu menentukan keseluruhan ceritamu. Jangan biarkan luka itu ikut masuk ke hubungan baru. Jangan biarkan luka itu membuatmu curiga pada semua orang. Jangan biarkan kesalahan satu orang membuatmu menutup hati untuk kebaikan yang masih ada di dunia. Ketika kamu tidak membawa luka itu ke masa depanmu, kamu memutus rantai dampak negatif dari perbuatan mereka. Kamu menghentikan pengaruh mereka sampai di situ. Dan itu adalah kekuatan besar. Ketiga, menjaga diri dengan fokus pada pertumbuhan pribadi. Cara terbaik untuk membungkam masa lalu adalah dengan bertumbuh begitu jauh, hingga masa lalu itu tidak lagi bisa mencapai dirimu. Bangun versi terbaik dari dirimu, perbaiki mentalmu, perbaiki karaktermu, bangun karirmu, bangun ketenanganmu. Karena ketika kamu tumbuh, kehadiran orang yang dulu menyakitimu menjadi semakin kecil, semakin tak penting, bahkan semakin tidak relevan untuk dibicarakan lagi. Pertumbuhanmu adalah jawaban paling elegan dari seluruh kejadian yang pernah terjadi. Keempat, menjaga diri dengan tidak terobsesi melihat balasan hidup. Ini yang paling sulit, tapi paling menentukan kedewasaan seseorang. Selama kamu menunggu mereka jatuh, kamu masih mengikat dirimu pada mereka. Pengendalian diri berarti melepaskan obsesi itu, karena yang akan menyelamatkanmu bukan penderitaan mereka, melainkan ketenangan batinmu sendiri. Katakan dalam hati, hidup mereka bukan urusanku, yang aku jaga adalah diriku. Ketika kamu mulai benar-benar tidak peduli apakah mereka bahagia atau sengsara, di saat itulah kamu bebas. Dan kebebasan itu jauh lebih berharga daripada melihat balas dendam yang kamu tunggu-tunggu. Pengendalian diri bukan hanya soal menahan amarah, tetapi kemampuan untuk memilih siapa yang layak mendapatkan energimu. Dan mereka yang sudah menyakitimu, sejujurnya tidak pantas lagi mendapatkan energi, waktu atau ruang dalam hidupmu. Biarkan hidup bekerja untuk dirinya sendiri. Biarkan mereka berhadapan dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara itu, tugasmu hanyalah satu, tetap berjalan maju dengan kendali penuh atas dirimu. Pada akhirnya, hidup selalu menunjukkan bahwa kejahatan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan karena kita membalas, tetapi karena setiap tindakan buruk membawa bebannya masing-masing. Dan kamu yang pernah disakiti sekarang berdiri lebih kuat. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena kamu mampu mengendalikan dirimu. Kamu mampu menahan diri untuk tidak membalas. Kamu mampu melanjutkan hidup tanpa membawa racun dari masa lalu. Itulah kemenanganmu yang sebenarnya. Pengendalian diri membuatmu tumbuh lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Sementara mereka yang menyakitimu sedang berurusan dengan bayangan mereka sendiri, biarkan hidup mengurus hidup mereka. Dan kamu, fokus pada langkahmu. Bangun dirimu. Bangun masa depanmu, dan jangan biarkan siapapun menarikmu kembali ke luka lama yang sudah tidak layak kamu bawa. Jika pembahasan ini membuat hidupmu bermakna, tulis di komentar, "Aku pantas bahagia." Sebagai momen kebangkitanmu menuju arah hidup yang lebih baik. Lepaskan beban itu, kamu layak melangkah ke bab baru dengan hati yang lebih kuat dan masa depan yang lebih cerah. Dan ingat, kebahagiaanmu tidak pernah bergantung pada jatuhnya seseorang, tetapi pada bagaimana kamu memegang kendali atas dirimu sendiri.